sama saya juga doain ya. Kenapa emang? Saya sakit gara-gara sakit ini saya nggak bisa ke masjid. Saya bilang memang kalau saya pergi ke masjid, jangan juga sih. Selesai. Lah iya. Terus kemudian Ustaz doain saya ya. Kenapa emang? Saya sakit Ustaz. Terus kalau memang ibu kayaknya waktu sehat kayaknya nggak pakai jilbab. Sekarang kalau sakit pakai jilbab. Kira-kira mau bisa mana? Sakit. Ya udah selesai. Ibu-ibu ketika sehat sering nggak istighfar sama Allah? Sering nggak? Kalau sholat doang di luar itu. Tapi ketika lagi sakit ingat dosa nggak? Berarti apa nggak takut itu kata Umar? Satu sisi kita minta kesehatan, tapi kesehatannya tidak kita pakai sesuai dengan yang memberikan. Apa nggak malu? Kita minta rezeki sama Allah. Ini yang kedua. Kita minta rezeki sama Allah. Alhamdulillah. Bagian kata Allah suruh sedekah susahnya kita. Masya Allah. Betul nggak? Masya Allah. Sedekah 50.000 kegedean apa kekecilan? Sedekah. Kegedean apa kekecilan? Sedekah. Ya, sekarang kan ada tuh yang kumpul. Saya yakin kalau bilang 50.000 kekecilan ini berapa juta dapatnya? Betul nggak? Betul nggak? Sekarang pengajian ini aja tidak sedap-sedap, biasanya penuh. Ayo, yang hadir 50 aja, 50 kali 50.000 berapa duit? 2,5 juta kan? Guru ketek itu langsung kaya. Majelis taklimnya gitu loh maksudnya. Iya kan 2,5 juta gitu. Kan saya yakin kalau setiap pengajian kita nih mengatakan 50.000 itu kecil, saya yakin sedekahnya diganti jadi duren. Bener nggak? Bener nggak? Artinya apa? 50.000 sedekah kecil atau gede? Gede. Coba kita bawa ke Indomaret. Kecil. Apa nggak malu sama Allah? Apa nggak malu sama Allah? Yang ketiga, bagi yang lagi sehat, lebih senang nongkrong di kalau tadi kampung kecil. Lagi Kampung ngejrat. kecil sekarang. Betul nggak? Udah naik level. Udah nggak ada cuan lagi. Betul nggak Bu? Lebih senang di sana dibandingkan di Curug. Apa nggak takut nanti Allah gendeng sama kita? Dan yang keempat, kata Umar bin Khattab, apa nggak takut? Sementara kita diberikan ilmu pengetahuan, tapi ternyata ilmu pengetahuannya itu kita pakai maksiat. 4 hari dulu, apa kita nggak takut? Makanya Ali bin Abi Thalib saja ketika akan berwudu itu sampai mukanya ketakutan. Kalau kita, mati wudu sampai apa? Takut ketinggalan jamaah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, tolong dipahami ya, dalam mazhab Syafi'i, mana ibu-ibu pilih? Ketinggalan rakaat atau khusyuk ketika takbiratul ihram? Ayo, pilih mana? Mana yang paling afdol? Mana yang paling afdol? Yang yakin, yang mana? Yang khusyuk lah. Khusyuk ketika Khusyuk. Nah, kita mau nggak kadang-kadang kita ketika apalagi bapak-bapak nih, imam udah mau selesai, baru bismillah. Betul. Ini kan salah kaprah. Artinya apa? Ibadah itu yang Allah lihat adalah, kalau dipahami itu ya, yang Allah lihat itu kualitas. Tahu kualitas Bu? Jangan hanya sekedar kuantitas banyak, tapi kualitasnya nggak ada. Ada nggak di antara kita itu? Banyak. Kita senang banget kalau ada apapun, air matanya nangis tapi hatinya nggak nangis. Buat apa? Saya bukan sekali 2 kali. Ada ibu-ibu ketika saya lakukan kajian doa dia nangis. Alhamdulillah besoknya saya tutup dia berantem malamnya.
Saya bilang itu di pengajian nangis apa maknanya? Kalau hanya sekedar Justru dia nangis karena dia sedang melawan artinya nggak nangis ada manfaatnya nggak? Justru melawan lagi. Nggak ada. Makanya mohon maaf kalau dipahami di dalam sholat ini saya sering kali menemukan kita lagi sholat nih. Kemudian ada ibu-ibu atau bapak-bapak sholat itu begini. Ketika lagi sholat kemudian kedengeran nangisnya. Batal tak? Batal. 4 kata mengatakan batal. Hatta yasma' kalaman nas, sampai terdengar suara manusia itu membatalkan sholat. Kan karena dia bacaannya ngerti gitu kan. Mak nangis dan sujud. Sujudnya kedengeran nangisnya. Nangisnya karena bacaannya. Kalau ini kan nangis karena urusan lain ya. Suami saya pulang. Nangisnya karena Kalau nangis seperti itu bacaannya. berarti sholatnya hati-hati. Makanya yang sering dilakukan oleh Rasulullah itu hadis-hadisnya belum pernah sahabat itu mendengar suara terseduh nangisnya Nabi. Tapi ketika sahabat mengatakan bahwa Rasulullah itu menangis, buktinya adalah janggutnya itu sampai basah. Jadi kalau nangis jangan ada suara. Berarti kalau nangis gak ada suara itu tangisan Nabi. Kalau misalkan suaminya belum pulang, nangisnya pelan-pelan aja. Kenapa? Nah, kan tadi Nabi itu sahabat tahu Nabi nangis karena jenggotnya basah. Dari mana basahnya itu? Kan nggak mungkin kan Nabi yang keender. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kan gitu. Karena gini, mohon maaf. Ada 2 hal yang harus diluruskan. Ada yang namanya ragu. Ada lagi yang kedua adalah dia tidak yakin. Kalau ragu itu datangnya dari setan. Tapi kalau nggak yakin, itu harus kita pilih di antara iya atau tidak. Hah? Paham? Contoh misalkan, saya Emang punya Umi belum kawan, dikasih kue? ini mohon maaf. Setiap kali dia pipis, pasti Tadi lagi mandi. makan ataupun minta foto. Pasti mandi. Mandi besar. Umi kan minta Iya, fotoin iya. lagi makan. Kemudian saya tanya, bro, ente kok kalau misalkan pipis pasti mandi? Karena saya takut katanya. Was-was apa? Takutnya nanti keluar air mani katanya. Saya bilang itu dari setan. Paham? Maka termasuk tadi kan, dia terbiasa itu kenapa? Kalau memang dia lehoan, udah lehoan terus kan, lehoannya udah sekian puluh tahun nggak apa-apa. Paham? Tahu leho? Ya, nulis gitu kan. Paham ya Bu ya? Kita teruskan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada lagi Ali Zainal Abidin, yaitu anaknya, cucunya. Ketika beliau mau mengambil air untuk wudu, tubuhnya berubah dan wajahnya pucat. Ketika ditanya, kenapa engkau berubah mukanya? Apa jawabannya? Tahukah Anda kita berwudu ini akan berhadapan, akan berdiri di hadapan siapa? Kalau 2 keyakinan ini ada, mungkinkah ibu-ibu kalau wudu cuma pakai anduk doang? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Malu sama Allah. Malu sama Allah. Apalagi ada ibu-ibu. Ustaz, nanti kalau saya wudu, ganti basah lagi. Mendingan nggak apa-apa habis mandi, wudu baru adukan. Ada nggak? Ada. Ada. Insya Allah ibu-ibu sini enggak. Beda. Biasanya nenek-nenek itu. Berarti kita udah nenek-nenek. Artinya ini loh, ini 2 contoh. Contoh ini bukan karena saya, ini referensinya ada di dalam kitab Hilyatul Auliya, ada lagi Syiarul Alam Nubala. Ini ada 2 orang. Contohnya ketika berwudu menggunakan
hari ini jangan sekali-kali kita anggap kecil terhadap wudu itu sendiri. Maka pertanyaannya, apa sih definisi adab? Namanya akhlak. Kalau dia tidak menyempurnakannya dengan adab, maka ketika dia wudu, dia sholat tidak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada manfaatnya. Jadi kalau ditanya lagi, ada nggak ibu-ibu? Jangankan kita wudu, sholat saja, ada nggak adabnya kita? Seringkali kita lupa diri. Mana contohnya? Contoh yang paling gampang, tidak ada adab ketika sholat apa? Mukena itu kalau belum bau belum dicuci. Ada nggak? Ada nggak? Sekarang logika saya yang paling gampang nih. Kita ingetin ya, guru neng warnanya coklat. Nanti kira-kira kalau sore kondangan ganti nggak bajunya? Ganti. Pasti ganti. Ganti. Kenapa urusan manusia kita malu? Tapi ketika mau kena, kalau belum bau apa, cuci nggak? Cuci juga. Pertanyaannya saya gini, umur rendah, terakhir kapan nyuci mukena? Itu Pak. Boleh nggak pernah nyuci? Boleh nggak pernah nyuci? 2 minggu yang lalu. Tuh, 2 minggu sekali kan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ini baju dicuci seminggu sekali apa sekali pakai? 2 kali pakai. Artinya ini mohon maaf. Ini mohon maaf. Ini satu adab. Kata Umar bin Khattab, apa kita nggak malu sama Allah? Satu sisi kita minta rezeki kepada Allah, tapi ketika kita menghadap Allah tidak ada adabnya. Iya. Apa nggak malu? Makanya yang jadi masalah kita ini seringkali kufur nikmat. Makanya kenapa 28 kali Allah ulang-ulang tuh dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala nikmat Allah yang kita dustakan. Kita minta rezeki ya Allah, kasih rezeki buat saya ya Allah yang luas. Kata Allah, Bu Guru Neng minta rezeki yang luas itu mau kena seminggu sekali dicuci. Malu nggak? Malu nggak? Malu nggak? Betul nggak? Sebenarnya kita seringkali kufur. Jadi adab ini lebih tinggi di atas akhlak. Akhlak itu hanya urusan kita dengan manusia. Tapi ketika adab, akhlak itu sudah lulus. Kalau akhlaknya dia sudah lulus, kemudian dia ingin meningkatkan, maka dia harus meningkatkan namanya buram. Kemudian ada pertanyaan yang lain, Ustaz, bagaimana kalau begitu ada berwudu? Ada berwudu itu ada 2, yaitu lahiriah dan batiniyah. Apa lahiriahnya? Kalau sebelum wudu lahiriah kita kan hanya bicara tentang niat dalam hati, ucapkan bismillah. Kemudian yang ketiga, gunakan air suci dan tidak berlebihan. Kalau ada batin kita ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua kita bersyukur. Kenapa? Allah kasih kita air. Yang kedua, ketika kita wudu pun kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada nggak orang ketika mau wudu itu paling takut sama air? Ada nggak? Sholat tahajud Kalau ini. sakit, hindarin air nggak? Hindarin nggak? Bersyukur nggak kita nggak hindarin air? Kenapa nggak kita mikir di situ, Bu? Paham ya? Paham ya? Jadi ada nggak dan apa fisik dan ada batin pun harus kita penuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, Bu. Kalau tadi sebelum wudu, kalau sekarang ketika wudu. Maksudnya apa ketika wudu? Kalau lahiriah fisik itu kan hanya menghadap kiblat, mendahulukan yang kanan, tenang, enggak susu, tidak bicara, tidak ngomong, meratakan air ke anggota wudu. Itu adalah adabnya adab fisik lahiriah. Tapi adab
batiniah harusnya kita senang. Alhamdulillah ketika kita lagi mau basuh tangan, kita ingat ya Allah, tadi tangan ini habis ngambil hak orang lain. Sekarang ya Allah, saya pengen saya bersihin. Ya Allah, ketika kumpul-kumpul, ya Allah, tadi saya habis ngomelin orang, tadi saya habis gibah sama orang, hari ini saya mau kudu, ya Allah, tolong kau ampuni dosa-dosa dari mulut saya. Itu adalah adab batin kita, Bu. Hakikatnya Allah itu akan membersihkan kita. Kan yang jadi masalah kita ya sendiri tidak memahami adab batin kita. Kita hanya tahu ya, Ustaz cara kumpul-kumpul gimana? Paling ini cukup dan selesai. Ustaz gimana kalau cara cuci kaki? Gini aja udah selesai. Bagaimana untuk kuping? Cewek aja udah selesai. Kita tahunya kan hanya itu. Padahal ketika kita akan bersihkan kuping ini harusnya kita sadari, ya Allah, tadi kita mendengar gibah orang lain, ngomong si A si B, kenapa ada rumah tangga, kemudian ngadunya sama janda. Saya yakin dia pasti jadi janda. Bener nggak? Bener nggak, Bu? Bener nggak? Orang punya masalah rumah tangga, ngadunya sama janda, pasti jadi janda. Kenapa emang janda aja dia nggak lulus? Buktinya apa? Buktinya rumah tangganya hancur. Kemudian ada CS-nya, ada masalah rumah tangga, ngadunya sama orang yang gagal rumah tangga, jadi janda kan? Betul nggak, Pak? Betul nggak? Makanya ada istilah saya itu jadi janda gara-gara janda. Maka hati-hati kalau cari teman, jangan asal-asalan. Termasuk harusnya jandanya janda belum meninggal. Tadi kuping saya mendengar gibah si A, tadi kuping saya mendengar orang-orang yang nggak benar. Pernah nggak kita berpikir dosa kuping kita, Bu? Ya Allah, ketika kita mau basuh wajah kita, ya Allah, ini mata pengennya sehat dulu. Tapi ternyata ketika mau baca Quran saja baru 5 menit kayaknya berat ya. Nah, itulah setan. Tapi bagi yang nonton drakor, ternyata ibu-ibu di Lestari sama di Pesona sama aja. Tetanggaan. Sama aja. Senang berajin sama drakor juga. Paham ya, Bu ya? Artinya apa? Artinya ini mohon maaf ibu-ibu. Artinya apa? Bahwa saat kudu pun harusnya kita merasa, ya Allah, tadi dosa saya dari tangan apa, dari mulut apa, dari hidung apa, kemudian dari wajah apa, kemudian dari tangan apa, kemudian dari pikiran kita itu apa, terakhir dari kaki. Coba kita keluarkan adab tersebut seakan-akan Allah itu sedang mensucikan kita. Kira-kira ketika kita merasa banyak dosa, Bu, ketika kita meyakini dan mengakui banyak dosa, kira-kira ketika wudhu nggak pakai apa-apa bisa apa enggak? Malu nggak? Termasuk kalau hanya pakai, kira-kira mau nggak? Malu nggak? Kenapa, Bu? Iya, terus kita ini sedang menghadap manusia atau menghadap Allah? Allah itu kalau kita di kamar mandi lihat kita kan? Tadi kita tidak maaf sama Allah, malu lah minta maafnya kayak begitu. Apalagi tadi pas di kamar mandinya ada cermin lagi, lihat dulu. Benar nggak, Bu? Apa nggak malu sama Allah? Malu harusnya. Jadi di sini adab dalam berwudu adalah menjaga sikap lahir dan batin agar wudu tidak hanya menjadi pembersih tubuh, tapi juga penyucian jiwa sebagai bekal berdiri di hadapan Allah. Ini maknanya.
Kemudian yang selanjutnya, keutamaan beradab dalam berwudu. Ini saya tuliskan, walaupun tidak semuanya saya masukkan. Yang pertama, menyempurnakan ibadah wudu. Yang kedua, menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Dan yang keempat, menjadi cahaya di hari kiamat. Itu cahaya. Kira-kira nih, Yang baik. kan salah satu kelebihan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar itu karena badan kita bersinar dari bekas kira-kira nih kalau seandainya esok atau lusa kita di padang mahsyar, itu sinar yang bekas wudhu kita berapa watt? Ayo, yang kedua kira-kira itu sinarnya konkret apa enggak? Benar apa enggak tuh sinar yang ada dalam badan kita? Benar. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak Bu. Artinya saya mengajak kepada ibu-ibu untuk bermuhasabah. Untuk bermuhasabah, kenapa sekian puluh tahun kita wudhu itu nggak ada adab, yang seakan-akan kita anggap hanya sebatas ritual saja. Padahal salah satunya di sini adalah menjadi cahaya di hari kiamat. Maka ini salah satunya. Mohon maaf Ibu, ini satu hadis. Kata hadis Nabi apa? Nabi mengenal umatnya di padang. Sedangkan saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang atau belum lahir. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali? Bagaimana menurut kalian jika seorang memiliki kuda yang bercahaya pada dahi dan kakinya di tengah kumpulan kuda hitam, apakah ia tidak mengenal kudanya? Para sahabat menjawab, tentu mengenal. Nabi bersabda, Artinya aja. ya. Sesungguhnya mereka akan datang dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas wudhu, dan aku menunggu telaga al-haud. Hadis riwayat Muslim. Jadi, Bu, ketika lagi wudhu nggak pakai apapun, sah nggak wudhunya? Sah. Dalam fikih, cuma masalahnya tidak sopan. Kalau dia cuma pakai anduk doang, sah atau tidak? Sah. Tapi sopan nggak? Artinya dia tidak bisa menghayati apa yang dia lakukan. Artinya apa kata Ibnu Qudamah, semuanya tidak ada nas yang menjadikan menutup aurat itu sebagai syarat. Makanya ada dua untuk itu yang tidak ada syarat seperti ibadah yang lain. Yang pertama adalah mualah berturut-turut. Berturut-turut maknanya begini. Ibu nih, ya bubur naik lagi ibu, baru sampai wajah, tiba-tiba ingat tuh tadi saya belum gosok gigi, baru wajah tadi, kemudian gosok gigi. Setelah gosok gigi, nerusin wudhu tadi, boleh nggak? Enggak. Boleh nggak? Enggak. Boleh, karena tidak syarat menjadi berturut-turut. Berurutan enggak emang? Paham nggak? Paham nggak? Ini kan dalam fikih. Dalam fikih, andai kata tadi ya, ini paham Bu, buku Runek nih. Makanya di sini saya yang kenal tuh yang masih ingat cuma dua-dua. Bu Yayu Guru benar. Runek sama Bu Yayu. Jadi kalau pengen disebut namanya ya harus jadi ketua majelis taklim. Betul lah? Iya, gitu kan. Jadi ini contoh yang paling gampang ya Bu ya. Misalkan tadi Bu Yayu ini lagi wudhu, sampailah basuhan. Pulang aja sih ya. Kemudian Kalau kita setelah itu baru ingat tuh tadi saya belum gosok gigi. Akhirnya gosok gigi. Setelah gosok gigi selesai, kemudian meneruskan tadi. Setelah wajah apa? Tangan. Boleh nggak? Boleh, karena tidak disyaratkan berturut-turut. Yang kedua tidak disyaratkan untuk menutup
dalam bentuk sama kan? Ada dua sholat yang makruh kalau baca doa iftitah. Makruh. Harus tahu Bu, tidak semua sunnah itu kalau kita tidak tahu tempatnya, awalnya sunnah tapi jadi makruh. Ayo, sholat apa yang makruh baca doa iftitah? Ayo. Apa? Salat apa? Taraweh. Ayo, sholat apa kalau baca doa iftitah itu makruh? Sholat Id. Satu lagi. Sholat apa? Sholat Jenazah. Itu nggak ada doa iftitah. Jadi jangan mentang-mentang doa iftitah sunat semuanya dipakai. Padahal dua sholat itu tidak ada doa iftitah. Hukumnya makruh. Makanya kalau orang misalkan sholat Id kemarin ketika tabel terus usolli sunnata Idul Adha rakaatain mustaqbil qiblat ada mengulin Allahu Akbar. Langsung ya, ada orang baca di situ langsung apa? Doa iftitah enggak. Tunggu aja lah takbir. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i takbir itu kan 7 dan 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 7 itu di luar takbiratul ihram. Kalau kita melakukan 7 sama 5 sah atau enggak? Ini misalkan Bu Guru Neng jadi imam, saking imannya lagi naik, ditambah takbirnya 9. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak. Sah ya? Karena tambah namanya takbir ziyadah itu hukumnya sunnah. Kayak kemarin di sholat Id saya, yang khotibnya saya, imamnya nggak pakai takbir. Kayak sholat biasa, sah nggak? Sah. Karena takbir ziyadah itu hukumnya sunnah. Jangan diliputi. Hukumnya sunnah. Paham Bu? Itu ya. Kalau nanti misalkan Pak Ustadz Kamal jadi imannya lagi naik, kemudian rakaat pertama takbirnya langsung 12, sah nggak sholatnya? Sah. Ternyata rakaat kedua cuma 2. Lontong terbayang. Sah atau enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena hukumnya hanya sunnah. Itu gue ya, paham ya? Jadi termasuk terbuka auratnya dalam wudu tetap hukumnya adalah sah wudunya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dampak ketika berwudu dalam keadaan aurat, wudunya tetap sah tapi adanya rusak. Kemudian yang kedua potensi berdosa. Kenapa? Karena kalau seandainya di tempat umum takut terlihat maka hukumnya adalah dosa. Kalau sendirian tetap tidak pantas karena Allah melihat kita. Itu Bu ya, mengurangi pahala dan keberkahan Bu. Terus kemudian melemahkan rasa malu. Kemudian membuka pintu kebiasaan buruk. Jadi meski wudu tetap sah secara syariat, dampak buruknya sangat besar bagi jiwa dan ibadah karena merusak adab, pahala dan kesucian hati. Maka kalau pertanyaan Ustaz, apa sih atau penyebabnya apa sih orang itu ketika wudu kemudian terbuka auratnya? Ternyata ada beberapa penyebab. Apa sebabnya? Yang pertama, tidak tahu hukum menjaga aurat. Yang kedua, karena kebiasaan. Betul nggak? Habis mandi, nanti juga harus pelak-pelak lagi. Akhirnya dia sekalian wudu dulu dalam keadaan nggak pakai apa-apa. Itu kan kebiasaan. Kemudian meremehkan pentingnya adab, terburu-buru dan tidak memikirkan aurat, tidak menjaga privasi tempat wudu, termasuk pengaruh lingkungan atau kebiasaan. Maka nih pesan saya, ibu-ibu yang biasa mengobrol aurat, baik ketika lagi sendiri maupun di luar, saya kasih doanya, tinggal dihafalin tuh. Ini doa agar kita menjaga aurat saat wudu adalah dengan tasawuf
guna maya pasti jelek. Betul nggak? Kenapa? Karena nggak pakai baju. Tapi ketika pakai baju saja itu baru pakai adab. Kalau kita pengen sempurna, biar kita tidak mau diajak kondangan, maka jangan lupa pakai make up. Betul nggak? Saya yakin ibu-ibu di sini ketika diajak kondangan sama suaminya pasti akan ngambek kalau dilarang nikah. Betul nggak? Betul nggak? Ada di sini ibu-ibu ketika lagi kondangan nggak pakai make up, ikhlas lillahi ta'ala, pasti apa? Ngambek. Pasti nolak. Kalau perlu suaminya diomelin. Mungkin hanya itu saja. Nanti saya agak mohon maaf, kemarin bapak mertua saya meninggal, kemudian singkat cerita dari fitiahnya berapa? Ada 1 kintal. Terus bayarnya sama siapa Ustaz? Cari aja, jangan pusing-pusing. Cari aja bu, yayasan nanti yang beneran. Jangan yang ngaku-ngaku. Sekarang banyak kok. Kasih aja niatnya buat apa? Fidyah selesai. Niat nggak Ustaz? Ngapain harus diumumin? Ini bangga. Harus akad ijab kabul nih Ustaz. Nggak perlu. Ijab kabul itu cuma 2. Nikah sama jual beli. Misalkan Ustaz, saya boleh sah nggak? Kalau misalkan nih, misalkan Bu Guru Neng mau bayar fidyah, tiba-tiba ngasih ke satu yayasan tanpa bilang-bilang, sah atau enggak? Sah. Ya ini mah nggak zakat fitrah pakai akad ijab kabul. Kemudian ketika lagi nyembelih hewan kurban pakai ijab kabul. Semuanya ijab kabul, padahal ijab kabul itu hanya 2. Satu pernikahan, yang kedua jual. Kalau seandainya ibu, makanya kemarin ketika bapak mertua saya meninggal, udah saya bilang sama istri saya, udah mah nanti urusan ayah. Udah beli ini 1 kintal, bagi-bagi selesai. Nah, ini mah nggak dicurung, ada kebiasaan. Diumumi. Ini fidyah dari almarhum bapak haji ini. Apalagi pas malam ke-7 kemarin ramai lagi. Kenapa? Untuk fidyah itu di sini biasanya pakai apa namanya? Pakai sembako tadi itu ada sarden, ada apa? Mahal sardennya. Kan cukup 1 kantong itu 50.000. Betul kan? Padahal ajarannya dalam mazhab Syafi'i hanya makanan pokok. Makanan pokok Bu, kalau ibu misalkan di Jawa Jayapura, Irian Jaya berarti pakai Sagu. sagu apa gandum? Ya udah sagu atau apa? Iya, paham Bu ya? Paham ya? Yang kedua, justru kita tinggalin kewajibannya. Kalau masih jawabannya dua-duanya iya, udah nggak perlu hitung-hitung, fidyah aja selesai. Lebih utama mana Ustaz dibandingkan saya sedekah ke Masjid Nurul Hidayah? Lebih utama bayar fidyah. Paham Bu? Paham Bu? Ada yang salah kaprah, ada Ustaz bilang begini, ibu kalau pengen bayar utang perbanyak sedekah, itu juga salah kaprah. Utangnya belum bayar. Kenapa Bu? Utang belum bayar, masih Utang sedekah. belum bayar tapi pengen sedekah, itu yang salah kaprah. Itu Bu ya. Ada lagi?